Gua bermain skateboard itu di tahun 97. Pas melihat papannya udah beda banget, itu jadi tertarik gitu loh. Seperti apa sih bermain skateboard gitu loh kan. Ini olahraga keren nih gitu kan. Berkarya, berbisnis di skateboard. Ya udah, gue mau buka skate shop. Habis skate shop, gue bakal kembangin lagi namanya pusat pelatihan. Skateboard buat gue ada dedikasi of life. Gue bermain skateboard itu di tahun 97, dimana waktu itu ada temen gue di depan rumah itu kenalin, nih ada mainan baru nih, bilang gitu, papan skateboard. Wah, kayaknya keren nih, ini olahraga keren nih gitu kan. Dulu pernah main basket ataupun main bola gitu kan, kayaknya terlalu harus banyak tergantung sama orang. Belajar bermain skateboard ternyata nggak perlu banyak orang gitu, nggak perlu tergantung sama orang gitu loh. Jadi gue bisa main sendiri gitu. Dulu tuh terinspirasi, jadi ada orang-orang rumah bilang ada tuh tempat main skate di mana, di Senayan katanya. Ada anak Senayan tuh keren-keren tuh, yuk kita coba, yuk kita lihat gimana sih main skateboard. Katanya ada yang bisa muterin papan, terus ada yang bisa naik ke besi gitu ya, terus ada yang bisa terbang gitu kan. Ya akhirnya sama teman-teman rumah jalan tuh ke Senayan gitu. Dan ternyata benar gitu loh, bahwa bermain skateboard tuh ternyata papan itu bisa melompat, bisa diputer, bisa naik ke besi, bisa terbang. Wah, itu jadi yang makin ini lagi gitu, makin tertarik lagi gitu untuk menggelutinya gitu. Ya akhirnya bergabung deh sama anak-anak Senayan gitu, anak Senayan skateboard. Gelar yang diberikan atas nama Seruntul itu ya gara-gara anak Senayan sih. Adalah salah satu teman dari anak Senayan bilang, lu main seruntulan banget sih gitu loh. Karena dulu gue main emang over limit gitu. Saya main anak-anak main di yang biasa, gue main yang beda gitu loh. Dan gue nggak mau kayak ngantri gitu loh. Oke, gue nggak mau ngantri, ya udah gue main sebelah gitu loh. Jadi nih anak nggak bisa diem nih kayak gitu. Akhirnya ya gue dipanggil seruntulan gitu. Ya disebutnya. Ya akhirnya kebawa di dalam komunitas, gue disebutnya Tony Seruntul gitu. Waktu era zaman tahun era 2000 itu menurut gue kayak suatu zaman kemasannya gue gitu, atau zaman eranya gue gitu loh. Karena dimana para sponsor-sponsor industri skate itu sangat mendukung kita gitu loh. Terus sampai 2006 ternyata itu hilang semua gitu loh. Dan gue juga bertambah umur, akhirnya kayaknya ini nggak ada manfaatnya gitu loh. Sih nggak ada masa depan ini gitu loh. Maksudnya pertandingan udah mulai jarang karena ada beberapa penurunan sales dan segala macamnya. Terus dari beberapa organisasinya sudah mulai pudar gitu lah, tingkat kepercayaannya sudah nggak ada, dan banyak yang bermunculan brand-brand kecil, tapi yang brand-brand besar udah mulai turun. Jadi yang istilahnya secara perkembangannya hampir turun drastis gitu. Itu yang membuat resah. Akhirnya gua ini kayaknya nggak mungkin lagi gua harus ngejar prestasi di sini nih. Ya akhirnya gua banting setir untuk bekerja di suatu brand gitu loh. Suatu brand di Bali
Dari tahun 2005, 2006 mungkin ya, 2006 sampai 2012 gue ada di brand, tapi masih tetap di areanya skateboard. Salah satu sponsor gue itu kan ada Billabong, kacamata gue ada di Oakley, terus sepatu ada di Reef, terus hardware skateboard itu ada di Element. Itu zaman dulu orang yang punya itu tuh nggak sembarangan gitu zaman dulu itu ya mungkin nggak semua orang bisa ngelakuin itu sekarang, punya brand seperti itu. Terus gue kerja juga di salah satu brand gue yaitu Billabong waktu itu sebagai team manager gitu, team manager dan sebagai salesnya mereka gitu. Ya alhamdulillah sih gue masih bisa ngebantu teman-teman yang kemarinnya gue juga atlet, sekarang gue jadi tim manajernya mereka. Ini kan awalnya tahun 2009, ada orang tua murid di Taman Mini menanyakan gitu kan, kok di skateboard ini nggak ada pelatihnya ya? Nggak ada yang bimbingannya ya? Oh nggak ada, biasanya teman-teman main sendiri atau segala macam. Oh gitu, bisa nggak dilatih anak saya gitu? Nah, bilang, wah, ya udah deh, boleh dicoba deh gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu anak-anak kecil gitu kan. Hah, anak kecil gitu kan. Dulu tuh merasa bahwa anak kecil tuh ini bukan makan mainan anak kecil ini. Minimal itu anak SMP lah, umur 10, 12, 13 lah kita baru bisa main. Ini umur SD, kurang lebih kelas 2, kelas 3 gitu. Bisa nggak ya gitu. Ya akhirnya saya coba membuka pusat pelatihan di Taman Mini. Di situ belum intens karena saya masih kerja. Terus buka kecil-kecilan juga di sana, buka skate shop gitu loh. Jadi menjawab keresahan dalam arti kata, ternyata apa yang kalau misalnya gue udah nggak kerja lagi nih gitu loh, gue masih ada sampingan-sampingan yang tetap masih di roots-nya kita gitu. Ya ternyata benar tahun 2011 kalau nggak salah. Ya tahun 2011 gue kena pengurangan pekerja. Di sana gue mikir gitu loh, gimana nih gitu loh, gue nggak ada sesuatu hal yang bisa gue ini lagi untuk income gitu. Nah dengan itu ya gue mikirin ya udah gue mau buka skate shop gitu. Habis skate shop gue bakal kembangin lagi namanya pusat pelatihan. Ya, jadi ada one stop shopping di mana ada tempat pelatihan, ada tempat mereka untuk mencari barang-barang skateboard. Kita kembangin terus, yang dulunya cuman 10, 8 murid-muridnya gitu kan. Dari era 2012 itu cuma 10, 12 gitu. Sampai akhirnya 2018. Dimana ini harus dikembangin karena ini potensial banget. Terutama gue juga punya visi misi bahwa kita bisa kok berkarya, berbisnis di skateboard untuk penghasilan kita gitu loh. Meng-create-nya ya gimana, kita punya strategi yang menurut kita itu bisa meningkatkan income-nya kita gitu. Akhirnya kita mencari cara gimana caranya untuk memperbaiki manajemen, memperbaiki sumber daya manusianya, mencari pelatih-pelatih yang kompeten untuk menjadi pelatih yang baik buat anak-anak segala macam. Jadi itu awal mulanya itu sebenarnya dari 2017 itu udah mulai ada santer isu-isunya bakal adanya skateboard dipertandingkan di ranah prestasi. Sempet saya juga ikut dalam kepengurusan mereka untuk sebagai pelatihnya mereka gitu kan. Tapi karena ada ya pergeseran pengurus segala macamnya itu
timnya kita tidak dipakai lagi. Ternyata 2018 ada pengurusan baru, mereka yang buat gitu loh. Waktu itu ada kelas cewek gitu loh. Ada kelas cewek. Nah, kebetulan di GSL ini ada cukup banyak kelas cewek, maksudnya riders cewek gitu loh. Oke, kalau misalnya kayak gitu ya udah kita persiapin yuk teman-teman, maksudnya anak-anak kita untuk ikut dalam seleknas gitu loh. Nah, berbagai metode, berbagai cara kita lakuin untuk memaksimalkan. Karena kenapa? Satu, yang kita bawa tuh anak usia umur 9 tahun, 8 tahun, cewek. Dan kedua yang itu si Bunga umur berapa? Mungkin umur 10 kali, masih kecil gitu loh. Sedangkan saya ngelihat umur-umur pemain-pemain yang waktu era itu udah cukup mapan gitu loh. Udah ada yang kuliahan, udah ada yang kerja gitu, cewek-ceweknya gitu yang wow, oke, bagus gitu. Trik-triknya juga udah semua bagus gitu. Ya itu tantangan buat kita gimana caranya mereka itu bisa lolos dalam seleknas gitu. Ya akhirnya dengan latihan yang intens, dengan strategi-strategi yang menurut kita dari pengalaman yang pernah kita lakuin waktu pertandingan, ya kita implementasikan ke murid-murid kita, ya alhamdulillah gitu. Dua-duanya masuk dalam timnas. Itu ada itu yang pertama. Itu ada Bunga, terus Bunga sama si Alika. Ya, yang lihat ada di, ya, kalau ngelihat di foto situ ada tuh Alika gitu. Dan nextnya selanjutnya, nah, selanjut dari itu pas dilihat ternyata Alika itu ada peserta Asian Games paling termuda. Wah, itu jadi kebanggaan sih buat kita gitu kan. Dari skateboard, atlet termuda pemegang medali adalah Bunga. Dari skateboard juga gitu. Nah itu, setelah beberapa minggu atau sebulan baru booming skateboard itu gitu loh. Oh, ternyata skateboard itu bukan sekedar olahraga jalanan, bukan sekedar olahraga hobi, tapi bisa jadiin prestasi. Udah, kita dapat banyak orang tua murid yang pengen mendaftarkan di tempat kita gitu. Saya sampai saya merekrut mulai dari 5 coach, sekarang udah sampai 12 coach di sini gitu. Dan ini juga jadi inspirasi teman-teman yang punya skate school lain di beberapa daerah. Di Jakarta aja udah mulai banyak gitu. Jadi yang wah, ya akhirnya ini menjadi suatu inspirasi dari teman-teman, udah mulai banyak gitu loh. Ya, kita lihat nih, ini ada Alika, ada Bunga waktu Asian Games 2018. Ini ada juga nih si Yusi, baru tangan patah tapi bisa ngelompatin orang. Terus ada anak gua nih yang kita mau lihat di sini. Skateboard buat gua ada dedikasi of life, ya salah satunya adalah anak gua. Nama aku Keke, aku umur 7 tahun. Karena bisa nge-trip. Aku suka main skate karena aku juga suka ketemu teman-teman baru. Teman-teman aku tahu kalau aku suka main skate. Bahkan temanku ada yang pengen ikutan main skate sama minta ajarin. Aku nggak pernah main
biasanya aku latihannya di sini. Aku biasanya kalau latihan di sini mainnya sama Daddy. Itu salah satu pidatonya Bung Karno di eranya dia, berikan aku 10 pemuda. Nggak usah banyak-banyak, lu kasih 10 aja. Tapi yang punya kompeten, punya prestasi yang bagus, kita bimbing, kita latih, kita kembangkan semua sumber daya yang kita punya. Insya Allah target apapun yang kita punya itu pasti tercapai. Gue juga berani, gue siap dengan segala upaya, pengalaman gue dan pengetahuan gue tentang skateboard di Indonesia. Berikan aku 10 pemuda, kita siap melakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik di Asia maupun di dunia.